selamat datang di SKT Movie. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan untuk part yang kedua, yang dimana di part pertama Hinyu bertarung melawan ketiga para naga di Museum Scarlet Volcano, dan setelah itu membawa Hinyu untuk menuju ke kuil Gyusa. Tanpa lama-lama, gimana alur ceritanya? Kita langsung masuk ke intro dulu. Pada saat di perjalanan menuju kuil Gyusa, Hinyu ditegur oleh Lauer dikarenakan Hinyu berjalan sangat lambat dan mengatakan, "Kenapa pada saat kamu melawan kami, kamu begitu sengit? Lalu kenapa kau sekarang begitu sangat lambat?" Dan Hinyu pun menjawab, "Teknik tubuhku memang sangatlah cepat, tapi pedang ini memang begitu lambat." Dan setelah itu, tiba-tiba ada pusaran air yang tiba-tiba menghadang perjalanan mereka. Dikarenakan pandangan di daerah pusaran air itu kurang jelas, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal sementara waktu selama 1 malam di Museum Gian Armor. Dan setelah itu sampailah mereka di Museum Luar Gian Armor, yang dimana kedatangan mereka sudah disambut hangat oleh Fung Hao, sang penjaga museum. Tanpa disadari, ternyata kedatangan mereka sudah diketahui oleh seseorang dari balik batu. Dan pada saat di dalam, Lao Liu menyuruh adik-adiknya untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan secara pribadi, dia yang akan menjaga Ginyu. Dan setelah itu, dia menyalurkan sebuah energi kepada Hinyu. Dan tiba-tiba tanpa disadari ada sebuah serangan yang mengakibatkan Lao Liu langsung terbunuh di tempat kejadian. Dan alhasil, akhirnya Hinyu pun bisa untuk melepaskan diri. Dan tidak disangka ternyata serangan ini adalah serangan dari Tenzin dari Istana Green Dragon. Dan sesaat pertarungan pun terjadi yang membuat Lauer terluka. Dan tanpa disadari, di belakang Hinyu sudah ada Loki dari Museum Bisui yang mengurung dan membawa Hinyu pergi. Dan karena mengetahui kakak keduanya mati, Lauer marah dan mengatakan untuk membunuh mereka. Karena di sini Tenzin dan Loki tidak bisa menandingi kekuatan dari Loki, akhirnya mereka mundur lalu melarikan diri. Sekilas info, jadi yang memburu Hinyu ada 2 kultivator, yaitu Tenzin dari Istana Green Dragon dan Loki dari Museum Bisui. Mereka bersaing untuk merebut Hinyu, karena yang kita tahu, Hinyu ini adalah kunci letak pedang Gyo itu berada. Shin berpindah di Istana Green Dragon, yang dimana Tenzin melapor bahwasanya ia tidak bisa membawa Hinyu dan dia pun siap untuk dihukum. Dan sang master kuil pun mengatakan hal itu tidak menjadi masalah karena mulai sekarang kuil Gyusa akan sangat kerepotan. Ditambah lagi Dilong tidak mengetahui kekuatan pedang itu. Cepat atau lambat dia akan terasingkan dan tidak berdaya di dunia kultivator iblis bawah laut. Shin berpindah ke kuil Gyusa, yang dimana di sini ini diberitahukan bahwasanya kakak kedua terbunuh oleh Tenzin dan membuat semuanya sangatlah marah terhadap Hinyu.
Dan setelah itu Dilong mempertanyakan di mana letak pedang giok tersebut dan siapa yang membunuh Ditong sang adik ke-8. Dan Hinyu pun menjawab, untuk semua itu aku tidak mengetahuinya. Gurukulah yang memberitahuku. Di hari itu, pangeran mengalahkan Chahong di makam bawah tanah dan merebut pedang giok dari tangan Chahong. Dan tiba-tiba ada seorang misterius datang dan menyerang pangeran ke-8. Setelah itu, dia membunuh dan merebut pedang giok tersebut. Karena merasa bimbang dengan jawaban yang diberikan oleh Hinyu, akhirnya Ditong memerintahkan untuk memanggil Huan Jingxi karena dia memiliki sebuah metode untuk melahap ingatan, dan memerintahkan Lao Liu untuk membawa Hinyu ke aula Huan Kun untuk dikurung sementara waktu. Shin kembali menuju ke kuil Jiusa yang dimana sedang membahas guru Hinyu yang memiliki kekuatan besar, karena mengira guru Hinyu lah yang membunuh Ditong adik ke-8 pada waktu itu. Dan tiba-tiba terjadi gempa yang ternyata ada seseorang yang menghancurkan pondasi istana kuil Jiusa, yang tidak lain adalah Hinyu, yang membuat semua pada terkejut karena Hinyu bisa bebas dan melarikan diri dari aula Hian Kun. Di sini Hinyu memutuskan 3 rantai yang berisiko membuat pavilion tersebut itu runtuh, dan mereka mencoba menstabilkan pavilion tersebut. 长豹哥，老九去抓鲸鱼，不用。 Di sini kita diberitahu bahwasanya Hinyu bisa meloloskan diri karena Jinze yang diperintah oleh Great Dragon untuk membebaskannya. Dan di saat pavilion tersebut itu mau runtuh, Hinyu malah menghisapnya ke dalam cincinnya dikarenakan Jinze ada di pavilion tersebut. Dan setelah itu Hinyu mendapat saran sebuah bisikan yang mengarahkannya untuk terbang ke arah barat daya karena di sana ada Pulau Batu Hitam. Dan sampailah Hinyu di Pulau Batu Hitam, yang di sana sudah dinanti Tencent dan Lao Ke, yang dimana mereka telah bekerja sama untuk menyelamatkan Hinyu. Datanglah Hinyu dengan ombak besar beserta para demonic dragon yang menuju ke arah Batu Hitam. Dan Hinyu memberi pesan kepada Veve lewat batinnya, aku sekarang berada di Pulau Batu Hitam, arah barat daya dari kuil Jiusa, yang dimana Hinyu menyuruh Veve untuk cepat datang ke sana. Dan film pun selesai.